Selamat jumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelum memulai pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan semartabat, secitra, dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan mengembangkan, sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah, selalu mengusahakan yang terbaik dan menjunjung martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat dan saling melengkapi. Kendatipun pada kodratnya, secara biologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bukan di dalam martabatnya secara sosial dan hukum. Ya, memang seperti yang sudah katakan tadi, kita memiliki perbedaan secara biologis, ya, perbedaan kodrat secara biologis, tapi kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat, ya, dan saling melengkapi. Maka untuk itu kita diajak menyadari keluhuran akan identitas diri kita, baik kita secara laki-laki maupun perempuan yang telah dianugerahkan Allah karunia yang sama. Kita diciptakan Allah terlahir ke dalam dunia ini sesuai dengan kodrat kita masing-masing, sebagai seorang laki-laki ataupun sebagai seorang perempuan. Kita tidak mampu mengelak sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Artinya, kalau memang kita tercipta sebagai seorang laki-laki, tentu kita harus mensyukuri itu. Dan apabila kita tercipta sebagai seorang perempuan, tentu juga kita harus mensyukuri itu. Dan kita berkembang sesuai dengan kodrat kita. Ya, kodrat kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan hendaknya kita terima dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam perkembangan sejarah dan perkembangan situasi sosial di seputar kita, memang masih banyak kita dengar ataupun kita baca, atau mungkin kita alami sendiri berbagai ketimpangan ataupun ketidakadilan atas perlakuan antara kodrat laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat bahwa laki-laki lebih dihormati dan mendapatkan tempat utama dalam status sosial, sedangkan seorang perempuan itu dinomorduakan. Ya, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan ini bisa kita lihat dalam gambar ini. Ya. Ini bisa kita lihat ini yang gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Bisa kita lihat dalam gambar ini atau dalam situasi ini bahwa kita melihat perempuan itu menjadi korban kekerasan, ya, ada penindasan, dan disinilah kita melihat ketidakadilan, ya. Itulah situasi yang ada dalam sekitar kita, ya, situasi yang ada dalam sekitar kita. Mengapa hal itu terjadi? Padahal tadi
dikatakan di atas bahwa memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat, ya, dan saling melengkapi. Tapi ada-ada saja ketidakadilan itu terjadi. Mengapa itu terjadi? Hal itu terjadi karena satu, kasus perendahan martabat perempuan terjadi karena masih kuatnya paham patriarki, ya, paham patriarki yang ini. Budaya patriarki memang bahwa memandang bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah, ya, sehingga pranata sosial tentang kehidupan dilatar belakangi oleh pandangan ini. Ayah menjadi penentu keturunan atau laki-laki sebagai penentu keturunan, ya, sehingga dalam berkeluarga dan sosial kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat yang berkuasa. Itulah kalau memang mengikuti atau memiliki paham patriarki, ya, laki-laki menjadi penerus keturunan ataupun marga kalau misalnya punya marga. Paham patriarki begitu kuat mempengaruhi budaya masyarakat, ya, bahkan sampai pada kebijakan dan status sosial, ya. Dan bahkan juga lebih dari itu, dalam dunia modern saat ini perempuan sering dieksploitasi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis dan kesenangan. Kita sering menyaksikan dalam pemberitaan media sosial maupun media-media yang lain bahwa perempuan menjadi korban pornografi, penjualan manusia, korban kekerasan. Dalam dunia sosial kemasyarakatan, perempuan lebih berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan. Ya, jadi perempuan itu hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan. Dan bahkan perempuan sering mempunyai peran ganda yang begitu berat. Bahkan perempuan yang bekerja dituntut tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan tugas. Mungkin dalam satu keluarga ayah dan ibu sama-sama bekerja, tetapi dalam di rumah, pekerjaan rumah yang sering mengerjakan adalah ibu, padahal bapak dan ayah itu sama-sama bekerja. Itu jadi beban dari perempuan itu atau ibu kita itu beban ganda, ya, bekerja di kantor ataupun di mana saja dan juga mengerjakan pekerjaan di rumah. Itulah yang dikatakan adanya ketidakadilan dalam hidup berkeluarga. Untuk menanggapi itu semua, apa yang harus kita lakukan untuk menghormati kesetaraan laki-laki dan perempuan, ya? Yang pertama yang harus kita lakukan, ya, kita perlu menyadari, ya, kita perlu menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat, ya. Tuhan memanggil laki-laki atau perempuan untuk masing-masing berkembang dan mengembangkan dirinya menjadi laki-laki sejati maupun laki-laki maupun perempuan sejati, ya. Yang kedua, pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup, ya, bukan untuk saling menindas, ya. Maka Tuhan menciptakan wanita bukan dari bahan lain tetapi dari tulang rusuk pria tersebut. Itu artinya untuk melindungi dan saling melengkapi. Oke, rangkuman dari seluruh pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Manusia itu diciptakan Allah dalam dua kodrat yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki sifat biologis dan kejiwaan yang khas dan berbeda. Perbedaan laki-laki dan perempuan hendaknya itu merupakan keindahan ciptaan yang unik yang saling membutuhkan dalam mewujudkan kerajaan Allah, ya. Dan hendaknya laki-laki dan perempuan itu menjadi mitra yang saling melengkapi. Yang kedua, manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan begitu ajaib dan unik.
maka pantas kita harus mensyukurinya dengan cara menerima dan menghargai semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itulah pembahasan kita tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan. Sekarang yang menjadi tugas kamu adalah yang pertama, cari teks dalam kitab suci agamamu. Kalau misalnya kamu Islam, itu Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, dan Buddha, nah cari dalam kitab sucimu yang mengatakan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, ya minimal 3. Tapi kalau dalam agama Kristen itu banyak, ya banyak. Jadi saya harap nanti yang beragama Kristen itu minimal 5 itu banyak. Yang kedua, coba ceritakan bagaimana kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dilaksanakan dalam keluargamu. Tadi suster sudah menceritakan bagaimana banyak keluarga yang adanya ketidakadilan di dalam keluarga, artinya bapak dan ibu sama-sama kerja tapi beban rumah tangga itu hanya dibebankan kepada seorang ibu. Jadi bagaimana hal itu dilaksanakan dalam keluargamu, itu nanti yang kamu buat dan nanti jawabannya nanti dikirim ke Google Class, ya. Oke, suster akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk anak-anakku sekalian semoga tetap menjaga kesehatan. Oke, terima kasih.